First of all, I would like to express my sincere appreciation to AIPMO as well as to IAMPI, and for the opportunity given to me to present today. On behalf of IAMPI, my name Rahayu Setiawati Arifin, and today I would like to share about how Indonesia Special Economic Zone can transform the fragmentation condition into enterprise excellence through the Enterprise Project Management Office approaches. In accordance with the assignment given to me by AIPMO, I have requested to present in Bahasa Indonesia. So please allow me to explain in Bahasa Indonesia. However, I already prepared all of the presentation material in English. So if there is any questions, feel free to ask in English, and insya Allah I will try my best to answer them. Presentasi ini dikembangkan bersama dengan Ibu Sarah dan Bapak Rahmat dalam dukungan yang luar biasa dari Bapak Bambang Wijanarko. Beliau bertiga adalah bagian dari Project Management Office dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. So Kawasan Ekonomi Khusus is an Indonesian name for the Special Economic Zone. Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada beliau bertiga, karena dengan data dan dukungan dari beliau bertiga lah maka presentasi ini dapat disiapkan. Di presentasi ini kita akan bagi dalam 4 bagian, yaitu tentang Indonesia dan Special Economic Zone, kemudian problem yang dihadapi oleh Project Management Office dari Kawasan Ekonomi Zone, analisa root cause, dan juga roadmap daripada Enterprise Project Management Office. Sebelum kita membahas tentang KEK, izinkan saya perkenalkan tentang Indonesia, terutama bagi teman-teman yang belum pernah di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari secara luas bentangan dari bujur barat ke bujur timur, Indonesia sebetulnya sama luasnya dengan benua Eropa, Cina, Australia, Kanada, USA, dan Brasil. Perbedaannya, bangsa Eropa disatukan dengan daratan, Cina, Australia, Kanada, USA, dan Brasil. Tetapi kalau bangsa Indonesia disatukan 3/3 oleh udara, 70% oleh lautan, dan hanya sepertiganya bangsanya disatukan oleh daratan. Lebih dalam lagi, kekuatan Indonesia di sumber daya alam, karena 70% area Indonesia adalah bentuk lautan, maka Indonesia merupakan pusat unggulan ekonomi maritim, dan 13,5 juta hektar area darat yang ada di Indonesia ditanami kebun kelapa sawit. Secara geografi, Indonesia dapat dikatakan sebagai pintu gerbang perdagangan yang mempertemukan 2 samudra, yaitu Samudra India dan juga Samudra Pasifik. Secara populasi, Indonesia mempunyai lebih dari 250 juta jiwa, sehingga Indonesia mempunyai unggulan tenaga kerja dan pasar domestik yang luar biasa besar. 2 parameter ini adalah parameter yang sangat diminati oleh investor, baik domestik maupun internasional. Di area regional, Indonesia merupakan bagian atau member dari Asian Economic Community dan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat stabil. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, maka kita akan melihat adanya dinamika yang menarik. Pulau Jawa memberikan kontribusi 57,15% dari PDB nasional, disusul kemudian oleh Sumatera dan juga kemudian oleh Borneo atau Kalimantan, dan Sulawesi 6,87, sisanya 2, sekian persen disumbangkan dari Bali dan Nusa Tenggara serta Maluku dan Papua. Artinya apa? Artinya Indonesia tidak pernah kelaparan sumber potensi pertumbuhan. Tantangannya adalah dalam rentang 5.100 km terjadi ketimpangan pertumbuhan, ketimpangan potensi daripada antar wilayah, dan disitulah posisi daripada kawasan ekonomi khusus menjadi sangat strategis. Jadi kawasan ekonomi khusus bukan hanya menjadi pusat investasi, tetapi kawasan ekonomi khusus mendorong tumbuhnya atau munculnya struktur ekonomi nasional
yang lebih seimbang dan lebih berkelanjutan, meningkatkan daya saing Indonesia di global, dan juga meningkatkan potensi-potensi ekonomi di luar Pulau Jawa. Pengembangan kawasan ekonomi khusus. Tujuan daripada pengembangan kawasan ekonomi khusus adalah merupakan struktur ekonomi, instrumen daripada struktur ekonomi Indonesia untuk bisa membuat pemerataan ekonomi antar wilayah, pengembangan kawasan ekonomi khusus diusulkan oleh pengusaha dan juga pemerintah daerah. Selain itu, kawasan ekonomi khusus juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa, tadi daya saing Indonesia di level global, dan juga menjadikan pusat investasi terutama di sektor-sektor unggulan. Target daripada kawasan ekonomi khusus untuk nasional, dia diharapkan menjadi akselerasi daripada investasi. Untuk ASEAN, dia diharapkan bisa meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Di level Asia Pasifik, diharapkan dapat mendorong Indonesia menjadi bagian daripada global supply chain, dan di level global dapat mengundang atau menaikkan minat para investasi asing maupun domestik, terutama dalam value chain participation. Izinkan saya memutar video 2 menit untuk bisa mengetahui kawasan ekonomi khusus yang sedang dibangun saat ini di Indonesia. Welcome to Indonesia, the largest economy in Southeast Asia, a promising destination for your investment. Strategically located within the primary international maritime route of Asia Pacific, it will enhance the ease of logistics distribution worldwide. Indonesia is ready to be the main part of the global supply chain. Indonesia's Special Economic Zone is a priority policy from the government of Indonesia to establish designated areas with incentives and facilities to boost economic development and industrialization in the region. Indonesia SEZs promote investment by providing the ultimate facilities, which include tax holidays, customs and excise duty exemptions, simplified customs procedures, access to infrastructure and utilities, and other facilities. Sembangkeng SEZ, located at the heart of the palm oil and rubber plantations of Indonesia, Kendo SEZ is the investment destination for the high technology industry. Gresik SEZ, the first integrated zone in Indonesia, comprises industrial zones, multi-purpose public ports, and residential areas. Discover Mandalika, a sanctuary of nature and authenticity, prepared as the next center of sports tourism, combined with entertainment and leisure in Southeast Asia. Nongsa SEZ. Nongsa SEZ is Indonesia's IT hub digital bridge to Singapore and the world, an entry gate to information technology and creative industry investors. Sanur Special Economic Zone is the first healthcare SEZ to be developed in Indonesia. Aims to develop integrated healthcare facilities with high quality and international standards in Indonesia. Batam Aerotechnic SEZ, designed to be a world showcase of maintenance, repair, and overhaul industry. Setangga SEZ will be a raw material processing center and will increase the added value of plantations, forestry, and mining through downstream processing. Indonesia SEZ is the world's most promising investment destination. The right choice for your investment. Be a part of the world's future leading investors. Indonesia SEZ, where the future happens now. Oke. Kalau kita melihat visi daripada kawasan ekonomi khusus, itu ada di Undang-Undang 39 2009 yang kemudian diperbaiki melalui Undang-Undang Nomor 6 2023, di mana di dalam kerangka undang-undang tersebut, KEK diposisikan sebagai mesin strategis untuk mendorong transformasi ekonomi nasional
meningkatkan daya saing global, serta memastikan pembangunan yang lebih inklusif antar wilayah. Untuk bisa mendukung visi tersebut, maka ada 5 misi yang diemban oleh KEK, yaitu mewujudkan menarik dan mempercepat investasi, baik domestik maupun asing pada sektor-sektor prioritas, yaitu manufaktur, kesehatan, digital, dan juga pariwisata. Dan yang kedua, membangun ekosistem ekonomi yang kompetitif. Ketiga, meningkatkan kinerja ekspor. Keempat, mendorong pembangunan ekonomi yang lebih seimbang, inklusif, dan berkelanjutan antar wilayah. Dan yang kelima, mendorong posisi Indonesia menjadi bagian daripada global supply chain. Strategi tanpa eksekusi akan memberikan dampak yang tidak signifikan, karena itu Sekretariat Jenderal Dewan KEK Nasional membentuk Project Management Office, di mana visinya adalah sebagai enabler utama untuk memastikan tata kelola yang terintegrasi, eksekusi strategis yang konsisten, serta pencapaian kinerja yang terukur di seluruh KEK yang ada di Indonesia. Jadi total ada 25 KEK, 25 Special Economic Zone in Indonesia. Secara substansi, peran PMO mencakup standarisasi governance, penguatan eksekusi program, koordinasi lintas pemangku kepentingan, peningkatan kapabilitas organisasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Dan untuk memastikan semua itu berjalan, manajemen KEK menetapkan target yang terukur mulai dari peningkatan maturity governance, standarisasi proses, percepatan penyelesaian isu strategis, hingga penguatan kapabilitas dan adopsi layanan daripada PMO. Untuk memastikan semua visi dan misi tersebut tercapai, maka PMO menggunakan prinsip-prinsip yang dianutnya, yaitu sponsorship, governance, transparansi, challenge, adjustment, dan exemplar, dan juga improvement. Dalam implementasinya, tantangan pengembangan KEK tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Di permukaan, isu yang terlihat adalah infrastruktur, perizinan, tata ruang, serta efektivitas implementasi daripada insentif. Namun ketika ditelusuri lebih dalam, akar persoalannya jauh lebih sistemik. Fragmentasi tata kelola, belum terintegrasinya data dan monitoring, serta kesenjangan kapabilitas. Artinya tantangan KEK bukan hanya soal apa yang akan dibangun, tetapi bagaimana ekosistem ini dikelola secara terintegrasi. Tanpa menyelesaikan hal ini, percepatan KEK akan selalu terbatas. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, kami kemudian memetakan antara prinsip dengan objektif, problem, dan isu. Dan hasilnya menunjukkan pola yang lebih jelas. Permasalahan yang terlihat beragam, baik yang bersifat operasional maupun sistemik, sebenarnya terkonsentrasi pada beberapa area kunci, terutama pada aspek governance, integrasi, dan kapabilitas. Artinya, ini bukan masalah yang terpisah, tetapi pola yang berulang. Dan karena itu pendekatan penyelesaiannya juga tidak bisa paralel, melainkan harus terintegrasi melalui penguatan PMO yang secara strategis. Dari hasil layanan PMO yang telah dikembangkan oleh PMO KEK, kemudian kami memetakan berdasarkan menggunakan standar AI PMO services atau layanan services, dan kita bisa lihat banyak sekali layanan yang seharusnya dilakukan belum dibakukan, dan kalau melihat organisasinya, sebagian besar daripada layanan PMO yang seharusnya dikembangkan ternyata tidak dalam mandat dan juga kontrol daripada organisasi PMO yang ada saat ini.
Kalau kita melihat dari sisi organisasi, kita bisa melihat bahwa struktur PMO hanya sebagian kecil dan hampir semua peran layanan PMO ada di luar daripada struktur organisasi PMO. Artinya banyak sekali layanan PMO yang bersifat non-mandat dan juga informal. Kemudian dari kriteria sukses, proyek sukses kriteria telah didefinisikan oleh stakeholder berdasarkan target dan juga tujuan daripada KEK, dan ini adalah daftar daripada proyek sukses kriteria. Dari menggunakan framework daripada EPMO, kemudian kita melakukan analisa hotspot. Ya, ada 5 hotspot di sini, yaitu hotspot tentang perizinan, delay-nya perizinan, terlambatnya perizinan, infrastruktur dan juga tata ruang, monitoring dashboard dan juga sistem reliability, regulasi dan tata kelola, investasi, insentif fiskal, dan juga kapabilitas daripada KEK di masing-masing daerah. Kemudian dari hotspot ini kita coba analisa untuk mendapatkan akar penyebab daripada problem yang muncul. Analisanya menggunakan analisa Fishbone di sini. Dan kami tidak hanya melihat dari satu sisi, tetapi dari berbagai dimensi, mulai dari proses, governance, people, sistem, hingga kebijakan. Dari analisa tersebut muncul satu pola yang sangat konsisten, yaitu permasalahan yang terlihat berbeda di permukaan, ternyata memiliki akar penyebab yang sama. Di antaranya adalah fragmentasi governance, belum terintegrasinya sistem dan data, serta keterbatasan kapabilitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Artinya tantangan KEK bukan sekedar untuk sektoral, tetapi merupakan masalah sistemik yang berulang di berbagai area. Inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kami untuk merumuskan kebutuhan intervensi yang lebih terintegrasi. Berikut adalah hasil root cause, identifikasi root cause dari masing-masing Fishbone. Ada 5 root cause. Dan kemudian kalau kita melihat dari 5 root cause tersebut, maka berbagai root cause yang berbeda ternyata berujung pada kebutuhan layanan PMO yang sama. Artinya apa? Masalahnya banyak, tetapi kebutuhan solusinya tidak banyak. Bahkan jika dikerucutkan, kita bukan kekurangan program, tetapi kekurangan orkestrasi. Layanan kunci yang dibutuhkan pun terkonsentrasi pada beberapa fungsi inti, yaitu integration management, stakeholder management, governance management, PPM tools, capacity dan capability development, serta issue management. Ini menunjukkan bahwa solusi untuk KEK bukan menambah banyak inisiatif baru, tetapi memperkuat fungsi orkestrasi yang sudah ada melalui PMO yang lebih terintegrasi. Dan disinilah peran PMO menjadi krusial sebagai penghubung, pengarah, dan pengendali eksekusi lintas fungsi. Mungkin malahan lintas kementerian. Berdasarkan root cause yang telah kami identifikasi, yang merupakan sintesa dari hotspot, struktur organisasi dan kondisi layanan PMO saat ini, kami kemudian melakukan penajaman terhadap kebutuhan layanan PMO. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk tidak hanya melihat apa yang ada, tetapi juga mengidentifikasikan gap-nya secara jelas. Mana yang sudah berjalan, mana yang akan direncanakan, dan mana yang belum tersedia sama sekali dan yang masih menjadi gap. Hasilnya menunjukkan bahwa sejumlah layanan kunci yang dibutuhkan untuk menjawab root cause justru belum sepenuhnya terbangun. Ini mengapa penguatan PMO tidak cukup pada level struktur, tetapi harus menyasar langsung kepada kapabilitas layanan yang kritikal.
Dari seluruh analisa sebelumnya, jelas bahwa masalah manajemen KEK bukan kekurangan inisiatif, tetapi belum matangnya kapabilitas eksekusi, terutama belum terciptanya mesin orkestrasi di Dewan Nasional KEK. Dan inilah yang kami usulkan, fungsi orkestrasi itu bisa dipegang oleh PMO yang kuat dan terintegrasi. Saat ini posisi PMO berada pada level 2.8, ada di dalam tahap pengembangan, di mana sebagian fungsi sudah berjalan, namun masih belum terintegrasi secara penuh. Karena itu fokus kita bukan menambah program, tetapi meningkatkan maturity daripada PMO. Target yang kami tetapkan adalah mencapai level 4.5, di mana PMO tidak lagi menjadi koordinasi, tetapi juga menjadi engine utama orkestrasi dan delivery kinerja nasional KEK. Untuk mencapai hal tersebut, transformasi dilakukan secara bertahap, mulai dari memperkuat fondasi, standarisasi proses, integrasi sistem dan data, hingga pemanfaatan analytical untuk pengambilan keputusan. Demikian sehingga pengambilan keputusan betul-betul 100% didasarkan dari data. Untuk menjawab seluruh gap dan kebutuhan yang telah kita identifikasi, kami menyusun roadmap implementasi selama 36 bulan ke depan. Roadmap ini bukan sekedar rencana kerja, ini adalah roadmap transformasi dan koordinasi dari koordinasi menjadi orkestrasi. Dari kondisi saat ini yang masih terfragmentasi, menuju PMO enterprise yang terintegrasi, berbasis data, memiliki daya ungkit tinggi terhadap kinerja KEK secara nasional. Untuk memastikan transformasi ini berjalan terarah, kami menyusun roadmap implementasi 36 bulan dibagi dalam 4 fase. Fase pertama adalah fase stabilisasi, yaitu pembangunan fondasi, memperkuat fondasi dari layanan PMO yang saat ini telah diberikan. Di fase ini kita memastikan kontrol dasar sudah kuat. Kemudian di fase 2 adalah fase standarisasi, di mana proses-proses utama mulai diseragamkan, portfolio, financial, schedule, risiko, hingga supplier management, tujuannya untuk membangun konsistensi dan disiplin eksekusi di seluruh KEK. Fase ketiga adalah integrasi, diharapkan 24 bulan atau 2 tahun ke depan bisa diwujudkan, fokus pada integrasi data, integrasi sistem, dan visibility daripada Enterprise Project Management Office. Di tahap ini kita mulai membangun dashboard, analitik, data processing, knowledge management, sehingga pengambilan keputusan 100% berbasis dari data. Dan fase keempat adalah optimasi, diharapkan bisa diwujudkan dalam 36 bulan ke depan, di mana PMO berkembang menjadi fungsi strategis, menggunakan predictive analytical, advisory capability, dan continuous improvement untuk mendorong kinerja yang lebih berkelanjutan. Pada akhirnya, roadmap ini membawa kita dari kondisi yang masih terfragmentasi menuju PMO yang terintegrasi, adaptif, dan mampu menjadi penggerak utama kinerja daripada kawasan ekonomi khusus. Kita tidak lompat langsung ke excellency, kita bangun dari fondasi, distandarkan, diintegrasikan, dan kemudian dioptimalkan. Konklusinya, dari hasil konklusi saat ini kita bisa lihat bahwa PMO KEK terlihat mempunyai beragam problem, tetapi kalau kita runut lebih dalam, sebetulnya problemnya hanya mengerucut kepada 5 layanan Project Management Office, yaitu integration, stakeholder, governance, PPM tools, capacity dan capability management, serta issue management. Jika kelima layanan PMO ini diselenggarakan, dengan menggunakan fase-fase yang telah disebutkan di dalam roadmap, diharapkan
PMO bisa bertransformasi dari posisi fragmentasi saat ini menjadi PMO Excellence di 36 bulan ke depan. Mungkin untuk mempercepat atau untuk mendapatkan tangible action item dalam menyelesaikan atau dalam memproses atau memulai daripada roadmap KEK, ada 3 butir utama yang perlu segera dilakukan, yaitu formalisasi daripada mandat dan tanggung jawab Enterprise Project Management Office, diformalisasikan, kemudian dilakukan mobilisasi dan pembentukan core team daripada Enterprise Project Management Office. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan prioritas 5 layanan Project Management Office yang saat ini belum 100% terbangun. 3 poin utama inilah akan bisa menjadi kick off daripada proses roadmap daripada kawasan ekonomi khusus. Demikian yang bisa dapat saya berikan. Thank you for your attention and also the opportunity to present this presentation. I really appreciate it. And now I would like to turn the time to moderator. Thank you. Thank you so much, Dr. Rahayu. And I do believe that some of us maybe they're not talking Indonesian, just like me. So please feel free to reach out to Dr. Rahayu on LinkedIn to ask her about anything. For me, especially, I was like following you through the presentation slides as it's in English. Also, I can see like the big distribution in the video you shared and in the map as well. So I think Indonesia is such a very impressive place to have businesses. They have a lot of PMOs. So thank you for this and for sharing your insights. And please feel free just to reach out to Dr. Rahayu. Thank you very much, Bara.